Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian Fathul Qorib, masuk ke dalam bab al-iktisalu al-masnunatu, mandi-mandi yang disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syari wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Faslun ay hada faslun. Ini adalah sebuah fasal. Wal iktisalatul masnunatu. Dan adapun mandi-mandi yang disunahkan sab'ata asyara. Itu ada 17 guslan mandinya. Mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 perkara. Ghuslul Jum'ati yang pertama adalah Ghuslul Jum'ati, mandi Jumat. Liha diriha bagi orang yang menghadirinya Jumat. Wa waktuhu dan adapun waktunya mandi Jumat. Minal fajr sodik, dari fajar sodik. Tatkala orang mau sholat Jumat, maka disunahkan untuk mandi. Nah, mandinya di sini kapan dia mendapatkan kesunahan? Tatkala mulai fajar sodik, waktu subuh. Wa ghuslul aidaini, yang kedua adalah ghuslul aidaini, mandi tatkala 2 hari raya. Al-fitri wal adha, idul fitri dan idul adha. Wa yadkhulu waqtuha jal ghusli, dan masuk waktu ini mandi binisfil lail, dengan separuh malam. Nah, mandi yang disunahkan yang kedua adalah mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan mendapatkan kesunahan mandinya? Tatkala mulai dari pertengahan malam. Wal istisqa, dan mandi tatkala mau sholat istisqa. Ayatolabis suqya minallah, mandi minta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khusuf lil qamar, dan mandi untuk khusuf, gerhana, mau sholat gerhana bulan. Wal khusuf lisyamsi, dan mandi untuk gerhana matahari. Nah, di sini. Wal ghuslu min adli ghuslil maiti, dan selanjutnya adalah mandi tatkala selesai atau memandikan mayit. Orang tatkala selesai memandikan mayit, maka disunahkan untuk mandi. Musliman adalah muslim karena yang ada mayit au kafiran, atau adalah orang kafir. Baik mayit itu orang muslim maupun orang kafir, maka yang telah memandikan disunahkan untuk mandi. Wa ghuslul kafir ida aslama, dan mandinya orang kafir ida aslama, apabila telah masuk Islam. Nah, di sini disunahkan untuk mandi. Ada catatan di sini, orang kafir tersebut idza lam yajnub, apabila tidak junub siapa orang kafir fi kufrihi, di dalam masa kafirnya. Kalau seandainya ada orang Islam, orang kafir masuk Islam, dia disunahkan untuk mandi. Nah, in lam yajnub, kalau tidak junub di dalam masa kafirnya. Kalau dia junub, maka dia wajib mandi. Au walam tahid, atau tidak haid al kafiratu, siapa orang kafirah, orang kafir perempuan. Nah, dia orang kafir perempuan masuk Islam, maka dia juga disunahkan untuk mandi. Ada catatan apabila tidak haid pada masa kafirnya. Illa wajibal ghuslu, apabila tidak, nah maka wajibal ghuslu, maka wajib mandi ba'dal Islam, setelah Islam, fil ashah, di dalam pendapat yang ashah. Dua-duanya disunahkan untuk mandi ketika memang tidak junub yang laki-laki di dalam masa kafirnya, atau tidak haid pada perempuan di masa kafirahnya. Namun ketika dia junub atau dia haid, maka dia wajib mandi di dalam pendapat yang ashah, pendapat yang paling sahih. Wakila, dan dikatakan juga ada sebagian ulama berpendapat yaskutu, gugur mandi ida aslama, apabila telah masuk Islam. Jadi kila ini ya dikatakan, hanya dikatakan, artinya pendapatnya pendapat tidak yang paling kuat kalau kila. Wal majnun, dan gila. Wal mugma alai ida afaqa, dan mugma itu alai ida afaqa itu ayan, epilepsi. Orang yang gila dan orang yang ayan atau epilepsi, dia juga ketika dia sadar, dia wajib mandi. Dia disunahkan untuk mandi. Ada catatan, tapi ada catatan di sini, wa illam yatahaqqaq,
apabila tidak nyata minhuma dari orang gila dan orang ayan tersebut, inzalun itu inzal. Apa itu inzal? Itu biasanya inzal itu keluar mani tanpa berhubungan. Nah, inzal itu keluar sperma tanpa masuk berhubungan badan. Orang gila dan orang ayan, dia disunahkan apabila telah sadar, disunahkan untuk mandi. Ada catatan di sini apabila tidak nyata dari keduanya, inzal keluar sperma. Fa'in tahakkok apabila nyata minhuma dari gila dan ayan, inzal keluar mani, wajabal goslu maka wajib mandi ala kullin minhuma atas setiap dari keduanya. Nah, wal ghuslu indal iradatil ihram, dan selanjutnya adalah mandi ketika hendak ihram. Orang mau haji atau umroh. Wala farqa dan tidak ada beda itu maujud fi hadal ghusli di ini mandi baina baligin wa ghorihi di antara orang balik dan orang selain balik. Wala baina bajanunin wa akilin, dan tidak ada beda juga di antara orang gila dan orang berakal. Wala tahirin wa haidin, dan tidak ada beda orang yang suci dan orang yang haid. Fa'in lam yajid apabila tidak menemukan al-muhrimu orang yang ihram al-ma'a pada air, tayammama maka tayamum siapa orang yang ihram. Yang selanjutnya adalah mandi ketika hendak ihram. Tidak ada beda orang yang balik atau belum balik, orang yang gila atau orang yang berakal, orang yang suci maupun orang yang haid, dia tetap disunahkan untuk mandi. Apabila tidak air maka tayamum sebagai pengganti mandi sunnah. Wal ghuslu lidukhuli Makkah. Yang selanjutnya adalah mandi ketika masuk Makkah. Limuh rimin bagi orang yang ihram bihajin dengan haji wa umrotin dan umrah. Walil wukufi bi Arafata, dan selanjutnya adalah mandi ketika wukuf di Arafah fi tasin dil hijjah di dalam hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Walil mabit bi Muzdalifah, mandi yang selanjutnya adalah tatkala mabit di Muzdalifah. Walil ramyil jimari as-salasi, dan mandi tatkala hendak melempar jumrah yang 3. Fi ayyamit tasyrik, di hari-hari tasyrik, as-salasati yang 3. Payagtasilu maka mandi siapa orang liramyin untuk melempar kulla yaumin pada setiap hari minha dari hari tasyrik yang 3 ghuslan setiap kali, maka harus dia disunahkan untuk mandi. Amma ramyul jumratil aqabah, adapun melempar jumrah aqabah fi yaumin nahri bagi di dalam yaumun nahri, hari penyembelihan, artinya 10 Dzulhijjah, fala yagtasilu maka tidak mandi lahu baginya orang, liqurabi zamanihi karena dekatnya waktunya, min ghuslil wukuf dari mandi wukuf. Jadi nggak usah mandi, udah ada mandi sunnah wukuf di sini. Wal ghuslu tawaf, dan mandi untuk mau tawaf as-sadiqi yang sesuai. Apa tawaf? Bi tawafi kudumin dengan tawaf kudum, wa ifadatin dan tawaf ifadah, wa wada'in dan tawaf wada'. Nah, wa bagiyatul iksali, dan adapun sisa-sisa mandi al-masnunati yang disunahkan apa mandi, mazkuratun itu disunahkan. Itu disebutkan fil mutawwalati di dalam pembahasan yang lebar, di dalam kitab-kitab yang lebar pembahasannya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.